Ini aku coba ngomong dari sisi user experience ya Bu ya. Kita sebagai orang tua, kita mesti tahu how-nya ya. Kita kan teknologi udah ada nih. Tinggal kita gimana sih kita ngasihnya sama anak kita, gimana kita ngaturnya, apalagi anak masih muda dan sebagainya itu. Peran kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu cukup besar ya sebagai designer of the children behavior gitu. Bisa nggak kalau saya ngomong seperti itu? Balik lagi, prioritas kita apa? Kalau sekarang prioritas kita kepengen punya karakter, ya saya banyak menemui orang tua yang kepengen bilang begini, anaknya sudah masuk remaja, aku pengen anaknya tuh suka curhat deh. Jadi kalau ditanya, dia curhat semuanya. Siapa teman dekatnya, hobinya apa, suka main apa, siapa yang sedang dia naksir, dia kapan mimpi basah, dia kapan sudah menstruasi, kapan payudaranya sudah mau tumbuh. Aku kepengen deh anak-anak tuh bisa curhat, ya kan? Tapi itu nggak bisa overnight, itu harus dicicil, ada proses. Dan proses itu butuh waktu. Dan bicara waktu, bicara kualitas dan kuantitas. Bukan kuantitas doang bukan hanya kualitas doang tanpa kuantitas. Artinya harus ada investment waktu ada di sana. Sekarang prioritasnya apa? Pertanyaannya. Kalau prioritas ibu adalah untuk anaknya membaca dengan menghabiskan waktu, misalnya di gadget semakin waktu yang panjang, tapi melupakan bagaimana dia bisa menolong diri sendiri, misalnya kebersihan diri. Sikat gigi dengan cara yang benar, kiri, kanan, lalu menggunakannya tidak di atas bawah sehingga gusinya naik semua dan merusak gigi-giginya, ya, atau tidur tidak sambil minum susu, tapi minum susu, sikat gigi, kumur, air putih, gigi bersih, baru tidur. Itu kebersihan diri. Lalu mandi. Lalu toilet training, usia 1,5 tahun sudah diajarkan untuk toilet training, sehingga 2 tahun dia nggak perlu lagi pakai diapers, karena dia udah dibiasakan di waktu anal stage, di saat 1,5 tahun sampai usia 2 tahun, dia belajar 6 bulan itu betul-betul no diapers at all. Peran kita ada di dalam. Dan itu nggak bisa melalui teknologi. Kalau Anda memang memilih prioritasnya adalah dia untuk membaca, yang which is ada waktunya anak membaca, ada masanya anak untuk membaca tanpa harus di-push earlier, gitu loh. Jadi it's all about priority lagi. Apa nomor 1 priority kita yang mendesak dan sangat penting. Yang kedua, tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu penting. Yang ketiga, bisa menunggu misalnya, nggak usah harus sekarang. Nah, kalau tidak ada prioritas di dalam hidup, termasuk terhadap anak-anak kita akan biarkan waktu itu berlalu, lalu kita, teknologi bisa mengajar anak saya membangun, bisa banget kita. Tapi apakah di waktu yang tepat, di usia yang tepat? Kalau jawabannya adalah ada banyak hal-hal yang jauh lebih penting di masa absorbent mind. Absorbent mind itu masa penyerapan luar biasa, 0 sampai 6 tahun. Segala sesuatu yang dia tangkap dengan semua 5 senses-nya dan sensorik dia, itu diserap tanpa filter. Itu yang harus kita berikan dulu semuanya tuh. Bersihan diri, kalau saya sebagai orang Kristen takut akan Tuhan, bagaimana dia tahu ada kekuatan lebih besar daripada dia yang dia akan berserah dan bertekuk lutut di hadapannya. Yang ketiga, misalnya saya mau dia punya karakter, tata krama, sopan santun, saya mau dia punya mengenal budayanya, budaya Indonesia tentunya. Saya kepengen dia belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia. Itu semuanya kita tulis. Dan itu nggak bisa tanpa kehadiran orang tua dan memberikan itu kepada komputer. Jadi apa prioritas kita? Dan saya nggak bisa katakan siapa yang salah, siapa yang benar, tergantung prioritas dalam hidupmu. Cuman setiap keputusan yang diambil ada konsekuensi yang harus ditanggung pada saat anak-anak masuk di usia remaja. Apa yang kamu invest di masa kecil, kalau itu diberikan oleh teknologi yang which is dia bisa dapatkan nanti, ada waktunya, sudah terlanjur di teknologi, susah sekali dirimu untuk masuk setelah masa absorbent mind itu lewat. Ya again ya, life is about choices. I can actually share my experience.
my knowledge, tapi is in your hand to decide which one you want to choose.